Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan melalui program Roti Gembala ini. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Tetap Teguh Dalam Iman. Bapak Ibu Saudara, masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Tentunya banyak tantangan-tantangan baru, masalah-masalah baru yang mungkin akan kita hadapi nantinya sepanjang tahun ini. Firman Tuhan di awal-awal tahun ini, salah satunya hari ini saya bawakan, berpesan kepada kita supaya kita tetap teguh dalam iman. Pasti Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini akan banyak sekali godaan, ajakan, iming-iming yang akan datang kepada saudara untuk saudara berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Pasti akan ada ajakan, akan ada pengaruh-pengaruh yang mengajak saudara itu untuk berbuat di luar firman Tuhan. Bahkan bisa mengajak saudara untuk meninggalkan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Karena tahun ini banyak sekali yang memperkirakan akan menjadi tahun yang jauh lebih berat daripada tahun lalu. Tapi kita tidak perlu khawatir karena seperti Bapak Gembala sudah sampaikan dalam ibadah raya kemarin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita memang anak-anak Tuhan, maka hidup kita terjamin di dalam Tuhan. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mika 4 ayat 5 terjemahan baru. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Di dalam ayat ini pesan kepada kita yaitu biarpun segala bangsa atau biarpun siapapun juga di sekeliling kita berjalan masing-masing demi nama Allahnya, hanya huruf kecil itu berarti bukan Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Artinya selamanya dan seterusnya ini berarti kalau nggak sampai kita dipanggil pulang Tuhan, atau sampai Tuhan datang menjemput kita, tinggal mana yang lebih dulu. Tapi artinya sama, selama kita diizinkan Tuhan hidup dalam dunia ini, maka kita harus tetap berjalan demi nama Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita baca lagi ayat selanjutnya. Di dalam Yosua 24 ayat 15 terjemahan baru. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini kata-kata dari Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Dia berpesan, kalau menurut bangsa Israel itu lebih baik ini, lebih baik menyembah ini. Tapi Yosua katakan, biarpun kalian mau menyebut apapun, lebih baik menyembah Allah orang Amori atau menyembah Allah nenek moyang. Tapi Yosua menegaskan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sikap seperti ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau kita miliki di tahun ini bahkan seterusnya. Keadaan boleh sulit, tantangan boleh ada, godaan boleh menghampiri, tapi Tuhan mau kita dan seisi rumah kita, artinya kita dan keluarga kita, tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita di tahun-tahun lalu ada beberapa hal yang saya sebut godaan ini ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja pasti tahu banyak sekali godaan untuk berbuat curang di tempat kerja. Itu pun saya alami juga, ada godaan untuk berbuat curang. Lalu godaan lain lagi, ini yang agak unik. Satu kali saya ada pekerjaan di sebuah apartemen. Saya mengisi satu unit apartemen milik klien kami. Dan ketika saya dan beberapa pekerja itu naik lift, ada barengan kami di dalam lift itu cewek, masih muda gitu ya.
Lalu begitu kami turun, ceweknya ini belum turun, rupanya dia masih di unit yang lebih atas lagi, lebih tinggi lagi unitnya. Ketika kami turun, sambil jalan saya diketawain, saya dibodoh-bodohin sama beberapa orang pekerja yang bareng-bareng sama saya itu. Katanya gini, kenapa tadi nggak ikut naik aja sama mbak itu? Loh, kan saya kerja di sini pak, saya bilang gitu. Tadi mbaknya sudah kode-kode, masa nggak peka? Maksudnya itu saya ikut naik ke atas ke unitnya dia. Bapak ibu saudara, kalau seorang laki-laki perempuan kemudian ada di satu unit apartemen barengan, kan nggak mungkin kegiatannya saat teduh bareng, ya kan? Nggak mungkin kan? Kegiatannya pasti hal-hal yang tidak baik. Katanya menurut mereka ini sih, cewek ini kode-kode, sayanya yang nggak peka. Itu satu godaan untuk tidak setia kepada pasangan, pernah saya alami. Ada lagi godaan, bukan godaan, ini semacam iming-iming untuk meninggalkan iman saya. Saat itu kondisi lagi susah, saya lagi ngobrol sama seorang teman, kemudian teman saya ini ngomong gini, kamu loh, maksudnya saya ini, kamu itu kan seorang panutan, kamu kan ngajar agama, dia taunya gitu, bahasanya dia gitu. Kamu kan ngajar kitab suci kepada orang. Kalau di dalam pergaulan saya, di lingkungan saya, dia bilang gitu, kamu ini sudah seorang tokoh agama loh, kamu ini seorang panutan. Dan di dalam kebiasaan kami, kalau ada seorang tokoh agama, seorang panutan yang mengalami kesusahan, maka umat itu akan berlomba-lomba untuk mengangkat derajatnya sang tokoh ini. Dengan kata lain dia bilang, andaikan kamu ada di lingkungan saya, maka hidupmu akan terpelihara. Dengan kata lain ngomong seperti itu. Bahkan dia ngomong begini, kamu harus mulai memperhatikan, ngomong ke saya gitu, di mana kakimu berpijak. Apakah kamu berpijak di tempat yang tepat? Ketika kamu kesusahan, maka kamu mendapatkan pertolongan dari orang-orang di sekitarmu, atau tidak? Bapak Ibu Saudara, sebuah iming-iming memang cuma tersirat, tapi saya tahu arahnya kemana. Mengajak saya untuk meninggalkan iman saya kepada Tuhan Yesus, karena di luar sana lebih nyaman, di luar sana lebih enak, di luar sana lebih tenang, hidup saya akan lebih terjamin. Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan cuma saya yang menerima godaan-godaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara pasti dalam bekerja, dalam beraktivitas, bersosialisasi, pasti ada godaan, iming-iming, ajakan untuk kita meninggalkan iman kita mungkin, atau untuk kita berbuat sesuatu di luar firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini jelas berpesan kepada kita, tahun 2025, sesulit apapun keadaan, seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi dan alami, tapi Tuhan Yesus tetap mau kita setia, karena dia pribadi yang setia. Dia sudah lebih dahulu baik kepada kita. Masa sih kita nggak mau membalas kasih setianya dengan setia kepada dia? Yang Tuhan mau, keadaan boleh sulit, keadaan boleh tidak menentu, proses boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita harus tetap teguh dalam iman. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, mudah menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bela segala hormat, pujian, kemuliaan kembaliannya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kesukaran seperti apapun yang mungkin kami akan hadapi di tahun ini, tapi yang Tuhan mau, kami tetap mempertahankan iman kami tetap mempertahankan kesetiaan kami kepadamu, tetap mempertahankan kesetiaan kami untuk taat kepada firman Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya kami adalah anak-Mu Tuhan, dan sebagai anak-Mu, Tuhan menjamin hidup kami. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kami. Tuhan pasti akan menopang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan, menerangkan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas masing-masing. Tuhan, biarlah ajar kami hari ini masuk dalam agendanya Tuhan. Ajar kami hari ini menyerahkan hidup kami dikerjakan oleh Tuhan, sehingga hasilnya pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.